Setiap pendakian selalu dimulai dengan satu niat sederhana, ingin kembali ke alam. Begitu pula langkah kami kali ini, menapaki jalur hijau menuju salah satu titik tertinggi Gunung Muria, Puncak Natas Angin. Berawal dari rasa penasaran akan cerita-cerita pendaki yang pernah menaklukkan rute ini, kami memutuskan untuk mencoba sendiri bagaimana rasanya menyusuri jalur dari base camp hingga ke puncak Natas Angin. Bukan hanya soal mencari pemandangan indah, tapi juga mencari makna di setiap langkah kaki dan keringat yang menetes di sepanjang jalur. Dengan semangat, logistik, dan kebersamaan, kami memulai pendakian. Tak ada yang tahu pasti apa yang menanti di tiap pos, apakah tanjakan curam, jalur licin, atau justru kejutan keindahan yang membuat lupa akan lelah. Yang jelas, kami siap untuk berjalan, bertahan, dan bersyukur. Berawal dari base camp dengan karir di punggung dan harapan di hati, kami memulai pendakian. Bukan sekedar mendaki, tapi menyusuri jejak, menantang diri, dan meresapi setiap napas yang tertinggal di jalur. Inilah kisah kami dari kaki gunung hingga atap Muria, dari langkah pertama hingga akhirnya berdiri di antara lautan awan. Ya, sebelum pendakian pada malam hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti diberi kelancaran, keselamatan, pergi dan pulang selamat. Berdoa mulai. Selesai. Ya, pendakian awal dimulai pukul 9:17 yang rencananya tadi pendakian pukul 5 sore. Ya Allah, melorek kayak gini. Kita mulai dari base camp Natas Angin via arah Tawu. Wis ra masan loh. Langit masih gelap, hanya diterangi cahaya kecil dari headlamp yang menyorot jalan setapak di depan. Gimana Pak Adi? Hah? Berat Mas. Aduh. Iki pehawah nom. Kopiak lanjut ae. Ya, Mbak. Suara langkah terdengar berat, berpadu dengan deru napas yang mulai tak beraturan. Nafas terasa pendek, dada mulai sesak, setiap tanjakan seperti tak ada habisnya. Tapi kami terus berjalan, pelan, pasti, menembus dinginnya malam dan kabut tipis yang turun perlahan. Tanjakannya bukan main. Mungkin faktor pendakian malam hari, jadinya agak lebih terasa nikmatnya. Ya Pak Adi ya.
Video teman. Lagi jauh dulu. Biasanya awal kayak deh. Di tengah keheningan hutan, suara jangkrik dan desiran angin jadi teman satu-satunya. Tapi dalam diam itu, kami justru lebih banyak mendengar detak jantung yang kencang dan tekad yang terus menguat. Ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling kuat untuk bertahan. Ya, sampai pos 1 pada pukul 22 lebih 25 menit, estimasi yang cukup lama sekali. Saya sarankan bagi kalian yang udah usia jompo, jangan naik di atas angin pada malam hari. Lihat, saya sarankan ini fix berat. Ini antara nanti kita mau ngecamp di sini atau kita lanjut. Yes, itu pokoknya. Oke, Pak Adi. Oke. Iki jenom berarti kesel. Taselah yunti kira bakat. Iki tumben-tumbenan iki tumben-tumbenan iki. Kok kesel. Hampir 1 jaman istirahat di pos 1. Sekarang pada pukul 23 lebih 19 menit kita lanjut ke pos 2. Semangat. Wah, langsung kenceng nih sikilannya. Setelah melewati tanjakan-tanjakan gelap yang seolah tak ada ujungnya, kami tiba di pos 2. Kami duduk terdiam, tidak banyak bicara, hanya ada hembusan napas berat dan rasa syukur. Setelah rehat singkat di pos 2, kami kembali menguatkan langkah. Jalur menuju pos 3 mulai terasa lebih berat. Tanjakan makin curam dan kabut mulai turun perlahan. Beberapa dari kami mulai diam, bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena energi kami benar-benar tercurah untuk satu hal, bertahan di tanjakan ini. Luar biasa, capek, mantap. Ini jam 12 malam. Masih perjalanan, setengah perjalanan. Dan setelah perjalanan yang terasa panjang dan melelahkan, akhirnya cahaya kecil dari papan kayu penunjuk arah muncul di ujung pandangan. Kami sampai di pos 3. Di sini kami kembali duduk, melepas beban dari pundak dan membiarkan tubuh beristirahat dengan rasa kantuk yang sudah tidak bisa kami tahan. Pada akhirnya kami tertidur sebentar di jalur. Kami kembali melanjutkan perjalanan meninggalkan pos 3 menuju pos 4 dengan sisa tenaga yang mulai menipis. Pukul 2 tepat di pos 4 Sendang Suci. Selamat guys, pokoknya ini mencaknya faktor U. Pukul 2 lebih 43 menit sampai di pos 5. Oke, yosho.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya, setelah perjalanan panjang dan melelahkan, kami tiba di camp area pos 5 menjelang dini hari. Suhu mulai turun drastis, kabut tipis menggantung di udara, tapi rasa lega mengalahkan semua rasa lelah yang sempat menumpuk. Fajar mulai menyingsing, langit perlahan berubah warna dari gelap pekat menjadi terang. Kami terbangun dengan tubuh yang masih terasa pegal, tapi udara pagi yang segar langsung memberi semangat baru. Di luar tenda, kabut tipis masih menyelimuti hutan sekitar camp. Dengan jaket yang masih terpasang erat, kami mulai memasak logistik pagi. Kompor dinyalakan untuk memulai memasak. Sarapan sederhana terasa begitu istimewa di atas gunung. Beli chopper digital di Shopee dengan merek Aoki. Kami makan sambil saling bertukar cerita malam tadi tentang jalur yang curam, langkah yang nyaris menyerah, dan tawa yang menyelamatkan semangat. Setelah perut terisi, kami mulai bersiap, merapikan peralatan, mengecek logistik, dan mengencangkan kembali semangat. Oke, kita mulai summit di jam 11:20 siang. Summit siang, tapi keadaan kabutnya munggah nih, keadaan kabut, tapi nggak apa-apa. Tetap kita OTW ke puncak atas angin. Oke. Usai sarapan dan persiapan singkat, kami memulai summit attack. Jalur dari camp menuju pos 6 langsung menyambut dengan tanjakan curam dan jalur tanah yang licin. Meski tanpa beban berat, napas tetap terasa berat. Tapi kali ini semangat jauh lebih ringan. Jalur mulai menanjak curam sejak awal. Akar pohon dan batu-batu besar menjadi tantangan tersendiri. Sesekali kami berhenti bukan hanya untuk mengatur napas, tapi juga untuk menoleh ke belakang, menyaksikan kabut yang tertinggal di perkemahan dan cahaya matahari pagi yang mulai menembus pepohonan. Suara burung mulai terdengar, hutan yang tadi malam gelap dan sunyi kini mulai hidup. Perlahan langkah kami menapaki jalur sempit yang terus menanjak hingga akhirnya kami tiba di pos 6.
Setelah beristirahat sejenak di pos 6, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Puncak Bayangan. Sesampainya di Puncak Bayangan, kami disambut dengan pemandangan yang tak terduga. Kabut tebal masih menyelimuti seluruh puncak, seakan membungkus kami dalam dunia yang berbeda. Hanya sedikit cahaya matahari yang berhasil menembus, menyinari kabut yang bergerak perlahan. Dari Puncak Bayangan, kami melanjutkan langkah menuju Puncak Natas Angin, titik tertinggi yang sudah lama kami impikan. Kabut mulai menghilang perlahan, membuka sedikit pandangan kami ke depan. Namun, jalur tetap terjal dan penuh tantangan. Langkah kami semakin hati-hati, setiap batu besar yang kami pijak terasa kokoh meskipun jalur semakin curam. Kami tak berbicara banyak, hanya saling mendukung dengan pandangan dan semangat yang terus menguat. Sebentar lagi puncak. Ini jam 12:19. Kira-kira 1 jaman ya Mas yo. Iki mau perjalanan. Ya, kira-kira tadi 1 jaman kita perjalanan menuju ke Natas Angin dari base camp. Kok base camp, dari camp. Lumayan jalurnya ada landenya dan ada tanjakan naiknya. Tapi lebih mendingan ini daripada tadi malam. Jangan foto, belum sepi. Iya. Sampai jam 12:30. Akhirnya kami tiba di Puncak Natas Angin, sebuah puncak yang begitu menakjubkan. Di sini semua penat seakan hilang. Kami berdiri menikmati angin dan keheningan yang begitu murni. Selesai foto-foto di puncak, karena cuacanya masih kabut, paling kelihatan cuma sedikit tok. Itu Puncak Songgolangit kalau nggak salah. Nah, kita lanjut turun di jam 13:56, jam 2 kurang 4 menit kita turun. Kita mau turun ke tempat camp, nanti terus kita beres-beres, kemudian turun ke base camp, terus kita cabut pulang. Oke, jangan kemana-mana, tetap saksikan kami turun. Oke. Puncak ini bukan hanya sekedar titik tertinggi, tapi simbol perjuangan, kebersamaan, dan harapan yang telah terwujud.
Pendakian Gunung Muria via Puncak Natas Angin bukan hanya soal ketinggian, melainkan soal perjalanan. Setiap pos menyimpan cerita, setiap langkah menyimpan pelajaran. Dari hangatnya tawa di camp area, dinginnya udara malam yang menusuk, hingga indahnya puncak, semua adalah potongan mozaik yang menyatu dalam kenangan tak tergantikan. Kami turun gunung dengan hati yang penuh, meski kaki terasa berat, namun ada rasa lega dan puas yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gunung Muria memang bukan yang tertinggi, tapi jalurnya, suasananya, dan momen-momen di dalamnya akan selalu melekat di ingatan. Oke, tepat di jam 3:10 kita sudah sampai di camp pendakian. Dihitung sendiri kira-kira berapa estimasinya. Oke, mantap. Untuk kita kembali turun di sore hari ini, semoga nanti kita diberi kelancaran, kemudahan, keselamatan. Marilah kita berdoa mulai. Pendaki gamon ya. Pendaki gamon. Pendaki gamon. Pukul 16.28 setengah 5 kita turun ke base camp. Mungkin nanti kita sampai base camp itu sekitar malam lah, kita nanti jalur dapat malam juga, tapi nggak masalah. Oke, semangat, tunggu kami sampai di base camp. Oke, perjalanan pulang ya, pulang ke rumah. Oke, semoga kita selamat sampai tujuan, pulang ke rumah. Iki sing mau piye ngecor.